Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu korupsi dan apa itu integritas. Yang akan dijelaskan oleh Ferdiansyah, Andrean, Salman, Nitania, Rika, dan Ayu. Selamat menyaksikan. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, korup, Perancis corruption, dan Belanda korupti. Dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti tidak harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan lain sebagai berikut. Di Malaysia dipakai istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab riswa yang sama artinya dengan korupsi. Modus korupsi di sektor pendidikan pada anggaran proyek pengadaan barang jasa. 1. Penunjukan langsung. 2. Markup atau penggelembungan harga. 3. Subkontrak oleh pihak ketiga tidak tertuang dalam surat perjanjian kerjasama atau SPK. Pembayaran tidak sesuai dengan bukti real. Modus korupsi di sektor pendidikan pada anggaran kegiatan rutin. 1. Markup. 2. Bukti fiktif. Suap gratifikasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik anggaran diperoleh dengan cara dibeli. Latar belakang UU Tipikor UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Considerance United National Convention Against Corruption atau UNCAC 2003 menentukan bahwa prihatin atas gawatnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang kesinambungan dan penegakan hukum. Yang kedua ada konsideran UU nomor 31 tahun 1999 atau UU Tipikor sendiri menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas. Demikian pula dengan konsideran UU nomor 20 tahun 2001 perubahan UU Tipikor dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Jenis tipikor dan upaya penindakannya, yaitu ada pidana dan perdata. Pidana yang pertama illegally commits atau perbuatan melawan hukum. Yang kedua abuse of power atau penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga bribery atau suap. Yang keempat embezzlement atau penggelapan. Yang kelima extortion atau pemerasan. Yang keenam fraud atau perbuatan curang. Yang ketujuh conflict of interest atau benturan kepentingan. Yang kedelapan ada gratification. Yang kesembilan ada attempting dan exciting. Yang kesepuluh ada cooperating atau percobaan, perbantuan dan permufakatan. Sedangkan perdata yaitu pasal 32 tidak cukup bukti putusan bebas ada kerugian negara. Keluarganya dituntut perdata oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Pasal 33 tersangka meninggal ada kerugian negara, yaitu keluarganya dituntut perdata oleh JPN atau instansi yang dirugikan. Pasal 34 terdakwa meninggal ada kerugian negara, yaitu PU menyerahkan kepada JPN atau instansi yang dirugikan untuk dituntut perdata. Pasal 38 ayat 5 yaitu terdakwa meninggal ada bukti cukup kuat ada barang yang disita. JPU
minta penetapan hakim agar harta yang disita dirampas untuk negara. Jenis tipikor kerugian keuangan negara pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan pidananya yaitu yang pertama ada penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan dikenakan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Jenis tipikor kerugian keuangan negara pasal 3 UU Tipikor. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan pidananya yaitu penjara seumur hidup atau penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan atau dikenakan denda minimal 50 juta dan maksimal 1 miliar. Jenis tipikor kerugian keuangan negara pasal 5 UU Tipikor. 1. Setiap orang. A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang kedua, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji ancamannya dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau dikenakan denda minimal 50 juta dan maksimal 250 juta. Jenis tipikor kerugian keuangan negara pasal 6 ayat 1 UU Tipikor. Yang pertama, suap kepada hakim dengan maksud mempengaruhi perkara yang akan diadili. Yang kedua, suap kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Yang kedua, ada pasal 6 ayat 2 UU Tipikor, yaitu hakim atau advokat yang menerima suap dipidana yang sama dengan pemberinya. Tindakan pidana tersebut dikenakan bisa penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan juga bisa dikenakan denda minimal 150 juta dan maksimal 750 juta. Jenis tipikor kerugian keuangan negara pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dan atau denda minimal 50 juta dan maksimal 250 juta. Jenis tipikor gratifikasi pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tipikor. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Jenis tipikor gratifikasi pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal 150 juta. Jenis tipikor gratifikasi pasal 12B Undang-Undang Tipikor ayat 1. Akar dari korupsi walaupun belum ada kerugian negara. Pengertian
pengertian gratifikasi. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri atau luar negeri dan yang menggunakan sarana elektronik atau bukan. Jenis tipikor gratifikasi pasal 12B Undang-Undang Tipikor Ayat 2, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap, berhubungan dengan jabatan, dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dipidana, penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Pembuktiannya nilai 10 juta ke atas oleh penerima gratifikasi, nilai di bawah 10 juta oleh penuntut umum. Kembalikan beban pembuktian. Pemberi versus penerima suap. Delik suap harus berpasangan. Ada yang menyuap dan ada yang menerima suap. Contoh, pasal 5 ayat 1A, pasangannya pasal 12A. Pasal 5 ayat 1B, pasangannya pasal 12B. Pasal 6 ayat 1A, pasangannya pasal 12C. Pasal 13, pasangannya pasal 11, 12B. Pasal 12A mengatur baik yang menyuap maupun yang menerima suap. Catatan 1. Pegawai negeri, penyelenggara negara atau hakim bisa tidak dituntut karena dia menolak atau tidak menerima pemberian atau janji atau karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sebaliknya, si pemberi hadiah atau janji tetap harus dituntut karena unsur delik telah terpenuhi, setidak-tidaknya karena pembantuan, percobaan, atau pemufakatan melakukan suap. Tipikor lainnya, pemerasan, pasal 12 huruf E UU Tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pidana, penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Tipikor lainnya, turut serta dalam pengadaan pasal 12 huruf I UU Tipikor. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dipidana, penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal 200 juta atau maksimal 1 miliar rupiah. Tipikor lainnya, penggelapan, pasal 8 UU Tipikor. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu di dalam melakukan perbuatan tersebut, dipidana, penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda minimal 150 juta dan maksimal 750 juta rupiah. Tindak pidana yang terkait dengan tipikor. 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4.
saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. Penyebab korupsi, watak rakus, integritas dan moral tipis, punya kewenangan, ada kesempatan, terpaksa, ada kebutuhan, tekanan, dianggap lumrah karena dibiarkan, diperdagangkan atau mafia. Penyebab korupsi karena niat, lalu dipraktikkan, solusinya adalah internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai integritas. Penyebab korupsi karena ada kesempatan, lalu sistem mendukung, maka solusinya adalah pembangunan sistem berbudaya integritas. Strategi pemberantasan korupsi, dilakukan penindakan agar masyarakat takut korupsi dan dilakukan pencegahan agar tidak bisa korupsi dan dilakukan pendidikan dan peran serta masyarakat agar tidak ingin korupsi. Apa itu integritas? Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Bayangkan seandainya kita memiliki uang 168 triliun. Berapa banyak anak yang dapat dibiayai sekolah gratis? Berapa banyak puskesmas yang dapat dibangun? Estimasi kerugian akibat praktik korupsi adalah sebanyak 168 triliun rupiah. Total hukuman finansial terhadap 1.842 terdakwa koruptor selama tahun 2001 sampai 2012 adalah sebanyak 15 triliun rupiah. 168 triliun dikurang 15 triliun. Siapa yang menanggungnya? Ketika seorang PNS atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, independensinya sedang dipenjara. Para pelayan bangsa harus menerima pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti salah, harus dibunuh tanpa upacara. Sudahkah kita berintegritas? Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas yang Anda anut atau yakini terkait anti korupsi. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai norma walaupun hal tersebut sulit. Dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi. Integritas, sifat untuk berlaku jujur dan lurus, tentang karakter individu dan organisasi yang didasarkan pada nilai-nilai mulia seperti jujur, apa adanya, dapat dipercaya, akuntabel, transparan, efisien, dan bijaksana. Kesempurnaan sifat yang dimanifestasikan dalam perilaku yang menyeluruh dan utuh dari suatu individu atau organisasi. Integritas didasarkan pada etika, nilai-nilai luhur, dan manifestasi nyatanya dalam kehidupan keseharian. Integritas individu sama dengan keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum. Dan tidak menzolimi kepentingan umum, juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas atau mutu pekerjaannya. Anti korupsi sama dengan integritas sama dengan karakter. Semua sikap atau tindakan menghindari, melawan, memberantas, dan mencegah korupsi. Integritas, kesatuan atau keselarasan antara pikiran, kata, perbuatan, dan hati nurani. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolute. Yang terakhir yang harus selalu kita ingat adalah perilaku anti korupsi harus menjadi sebuah budaya. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.